saya Muhammad Abdul Haris, SPD MSI, Guru IPA SMP Negeri 2 Salatiga. Kali ini kita akan melanjutkan mempelajari bab yang ke-6, yaitu tentang ekologi dan keanekaragaman hayati manusia. Kali ini kita akan mempelajari yang kedua, yaitu bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. Kita ingat kembali bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan ada dua macam. Yang pertama yaitu lingkungan biotik atau dikenal dengan istilah komponen biotik atau benda hidup. Ini merupakan makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Contohnya tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya seperti jamur, bakteri, virus, dan dekomposer. Sedangkan yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu benda mati yang berada di sekitar makhluk hidup. Contohnya adalah batu, sinar matahari, air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa ya? Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Nah, sebelumnya mungkin anak-anak sudah tahu apa itu ekosistem. Ya, ekosistem itu adalah suatu sistem di mana terjadi interaksi, saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik berupa makhluk hidup atau biotik maupun yang tidak hidup atau abiotik. Nah, di dalam konsep ekologi itu terdapat tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kita akan mempelajari satu-satu apa itu individu, apa itu populasi, apa itu komunitas, apa itu ekosistem, apa itu bioma, dan apa itu biosfer. Yang pertama adalah individu. Ya, dari tampilan ini kita melihat Bapak memberikan gambar seorang anak atau seorang remaja. Satu orang remaja ini disebut dengan individu. Jadi kalau kita menyatakan individu itu harus kita awali dengan seorang atau sebuah atau sebatang. Kalau itu adalah makhluk hidup. Contohnya adalah sebatang pohon kelapa, satu ekor tikus, dan seorang manusia. Artinya kita menyebut bahwa individu itu adalah hanya satu. Nah, kalau individu-individu berkumpul menjadi satu dan individu itu sejenis, maka disebut dengan populasi. Jadi, populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis. Seperti tampak pada gambar berikut. Itu adalah gambar domba. Jumlahnya ada 4. Karena lebih dari satu, maka ini disebut dengan populasi. Nah, sekarang kita masuk ke komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu merupakan kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya nih, seperti pada gambar yang ditampilkan tersebut. Ini adalah komunitas sawah. Nah, jika anak-anak pergi ke sawah, maka akan menemukan yang pertama mungkin tanaman padi. Kemudian menemukan katak, menemukan belalang, menemukan tikus, menemukan kepiting, ular, dan lain sebagainya. Nah, individu-individu yang hidup di sawah tersebut saling mengadakan ketergantungan, maka itu disebut sebagai komunitas. Nah, sekarang kita masuk ke ekosistem. Seperti disampaikan yang pertama tadi, bahwa ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup
di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya ekosistem danau seperti gambar berikut ini. Di situ ada dua komponen. Yang pertama kita sebut komponen abiotik. Coba siapa bisa yang menyebutkan komponen abiotik? Iya, dari danau tersebut kita bisa menyebutkan beberapa contoh komponen abiotik, yaitu air, batu, tanah, sinar matahari, dan lain sebagainya. Adapun komponen biotik terdiri dari ikan, lumut, tumbuhan, rusa, ular, harimau, dan lain sebagainya. Nah, antara komponen biotik dan komponen abiotik ini saling tergantung, saling mempengaruhi. Maka itu disebut sebagai suatu ekosistem. Selanjutnya kita masuk ke bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Dan yang terakhir adalah biosfer, di mana biosfer itu merupakan lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Nah, itu tadi pengertian dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang aliran energi. Baik, setiap makhluk hidup itu memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Misalnya, kita sebagai manusia itu perlu energi untuk berangkat ke sekolah, untuk berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya. Hewan memperoleh energi dengan cara memakan tumbuhan ataupun hewan lainnya. Adapun tumbuhan itu mendapatkan energi secara langsung dari sinar matahari, yaitu melalui proses fotosintesis. Sesuai hukum kekerasan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sumber utama energi di bumi ini adalah matahari. Baik, energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Seperti contoh pada gambar di samping, ini adalah contoh rantai makanan di mana sinar matahari akan diterima oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan ini disebut dengan produsen. Tumbuhan ini akan dimakan oleh tikus. Tikus disebut dengan konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular disebut dengan konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Elang disebut sebagai konsumen tingkat 3. Dan akhirnya elang tidak ada yang memakan atau disebut dengan konsumen puncak. Akhirnya mati dan diuraikan oleh dekomposer. Artinya energi dari matahari bisa berpindah dari tumbuhan menuju ke tikus, menuju ke ular, menuju ke elang, dan akhirnya akan kembali lagi ke atmosfer. Nah, beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Semakin banyak rantai makanan yang terjadi, maka ekosistem itu akan semakin stabil dan tidak mudah punah. Nah, demikian penjelasan dari Bapak mengenai ekosistem dan juga aliran energi. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.